Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wassalamuhu wa ala ikhwanih. Yang kami hormati para habaib, para masyayikh, para asatidz, dan insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam ini kita duduk di tempat ini menghadiri majelis yang sangat mulia, dan lagi-lagi majelis itu adalah tempat kita untuk senantiasa mensucikan diri kita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, dan merugilah orang-orang yang senantiasa mengotorinya. Dan kita duduk di majelis itu, orang duduk di majelis ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang merasa ana khairam minhu, atau yang kedua, kelompok yang mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang manakah kita? Kita hadir di majelis seperti ini, kita merasa ana khairam minhu, saya lebih baik daripada dia, ataukah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin? Ya Allah, kami senantiasa menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, apabila engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang-orang yang merugi. Yang manakah kita? Kalau kita mengatakan, kita selalu duduk di majelis, kita mengatakan ana khairam minhu, saya lebih baik daripada dia, ketahuilah itu warisan dari iblis laknatullahi alaihi. Tetapi ketika kita duduk di majelis, kita mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ketahuilah itulah warisan atau doa dari Nabi Adam alaihi salam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka oleh sebab itu kita duduk di tempat ini senantiasa membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Tadi sering dibaca ulang-ulang, illa man atallah biqalbin salim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat harta anak-anak kita kecuali apa? Illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kadangkala saya kalau melihat semakin hari, insyaallah ini terus semangat ya, apalagi sudah akhir-akhir begini ya, kadang orang didampingi di arba'in, so tiap malam so capek saya ya. Mari kita melihat bagaimana kisahnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu terkenal dengan Shahibus Syafi'i ya, ulama besar di kalangan Imam madhab Syafi'i. Beliau itu sehari hadir dalam berapa majelis? 12 majelis. Torang baru tiap malam mahem potingoh ya. Imam Nawawi hadir di majelis satu hari 12 majelis. Bahkan Imam Nawawi mengatakan apa? U'alliku kullama yahtaju minat ta'liq, saya mencatat segala faidah-faidah yang saya harus catat. Bayangkan, itulah kecerdasan Imam Nawawi. Dan di kalangan mazhab Syafi'i itu Masya Allah, ulama itu memang terlihat dari kecil ya. Kalau Imam Nawawi, masa kecil beliau, ketika beliau diperintahkan untuk bermain, beliau menangis. Kalau orang di zaman sekarang kalau tidak kasih bermain, menangis. Beliau
disuruh bermain menangis, ya. Begitu juga Imam Syafi'i. Bayangkan Imam Syafi'i umur 9 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an, ya. Umur 10 tahun beliau sudah hafal kitab Muwatta Imam Malik. Umur 15 tahun sudah menjadi mufti. Kalau umur kita di zaman sekarang umur 9 tahun yang taunya itu main ML, Mobile Legend, PUBG, itu di otak dia, ya. Tapi Imam Syafi'i beliau umur 9 tahun sudah hafal Al-Qur'anul Karim. 10 tahun beliau sudah menghafal kitab Muwatta Imam Malik, dan pada umur 15 tahun beliau sudah jadi mufti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang membuat kita lebih kokoh dalam menghadiri majelis. Yang pertama, kita senantiasa saling menasihati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 55, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Namun kita juga memberikan nasihat, kita harus lihat, ya. Jangan sampai orang salah sedikit dia so marah-marah, ngana ini kok dia nasihati lagi di muka orang banyak. Tanya, ente mau kasih nasihat atau me anto me dungoh uti, ya. Kalau mau kasih nasihat itu empat mata, ya. Bukan di muka orang banyak begitu dinasihati, ente ini salah, masya Allah, ente ini majnun, segala macam kata-kata mutiara dia kasih keluar, ya. Usahakan kalau memberikan nasihat apa? Empat mata. Bayangkan bagaimana perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ulama besar. Beliau mengatakan apa? Perkataan yang sangat indah sekali. Beliau mengatakan apa? Taqammadni binushika fi infiradi, jannibni an-nasihata bil jamaah, fa inna an-nasihata bainan nas nau'un minat tawbihi la arda istima'ah. Nasihatilah saya pada saat saya sendirian. Jannibni an-nasihata bil jamaah, jauhilah saya dinasihati di muka orang banyak. Kenapa demikian? Fa innan nasihata bainan nas nau'un minat tawbihi la arda istima'ah. Karena menasihati saya di muka orang banyak bagian dari celaan, saya tidak ridho mendengarkannya. Bayangkan, sekelas Imam Syafi'i tidak mau dinasihati di muka orang banyak, apalagi sekelas kita. Imam Syafi'i saja, kita dengan ilmunya Imam Syafi'i antara langit dengan sumber bor, ya, jauh sekali, ya. Tapi itu pun, ya, Imam Syafi'i tidak mau dinasihati di muka orang banyak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita hadir di majelis juga ini memperkuat hati kita. Kita yakini bahwa kita duduk berlama-lama di majelis itu menggugurkan dosa, ya. Jadi semakin lama kita duduk di majelis itu semakin menggugurkan dosa. Hatta al-khitan fil bahri yastaghfirulah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ikan yang ada di lautan mengampuni, memintakan ampun kepada kita yang duduk di majelis seperti ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa giatkan hati kita. Apalagi so akhir-akhir begini, so ending-ending begini, usahakan lebih gaspol supaya kita benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kita menghadiri majelis juga ini, yang perlu kita perhatikan adalah kita ikhlaskan niat kita. Kita duduk di majelis, tujuan kita apa? Ada orang duduk di majelis, oh sudah, yang tidak ada pekerjaan di rumah dia datang di majelis. Ada juga bawa waheah, ya. Ada juga macam-macam model orang duduk di majelis. Yang pertama, kita duduk di majelis itu apa? Tujuan kita apa? Lillahi ta'ala, bukan lillahi tala'ah, ya. Jadi lillahi ta'ala, benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benar-benar duduk di majelis ta'lim, majelis ilmu seperti ini, kita lillahi ta'ala, insyaallah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lihat, kalau kita melihat dalam kitab-kitab hadis Rasulullah SAW atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang disebutkan apa? Hadis yang pertama, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bayangkan hadis yang sangat masyhur, innamal a'malu bin niyat, amalan itu tergantung dengan niat. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, rubba amalin saghirin yukabbiru bin niyah wa rubba amalin kabirin yusaggiru bin niyah. Berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar, karena apa?
karena niat kita. Maka niat harus kita niatkan baik-baik. Walaupun majelis mungkin kita anggap majelis yang biasa, mari kita lihat bagaimana Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau pada saat sakaratul maut tidak ada yang beliau cari. Bawakan saya di majelis ilmu, ya. Padahal ini ulama besar. So bolo satu-satu dapat bolo Allah, Allah, ya. Diminta bawakan saya di majelis, karena majelis itu senantiasa menggugurkan dosa-dosa dan menenangkan hati kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir, kalau kita memberikan nasihat kepada orang, ya, lihat Allah contohkan dalam Al-Qur'an bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasihati kepada siapa? Kepada Fir'aun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Hendaklah engkau wahai Nabi Musa dan Nabi Harun berkata, faqula lahu qawlan layyina, berkata yang lemah lembut, ya. Jadi lemah lembut. Bayangkan sekelas Fir'aun yang mengaku ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Sekelas Tuhan saja mengaku Tuhan, dia mengatakan apa? Ya, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasihati dengan perkataan yang lemah lembut. Tujuan dari nasihat itu apa? La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Tujuannya apa? Agar dia itu yatadzakkar, mengingat kepada Allah, aw yakhsha, atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada nasihat yang membuat orang jauh, perhatikan, mungkin ada salah dari cara kita menasihati. Kalau ada orang yang menasihati di majelis, semakin dia dinasihati malah semakin jauh dari majelis, berarti ada salah dari cara kita memberikan nasihat kepada saudara kita tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu dengan kita hadir di majelis seperti ini, kita senantiasa mengikhlaskan diri kita, mengikhlaskan langkah-langkah kita, karena yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada benarnya maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya maka itu datang dari syaitan laknatullahi alaih, dan dari diri saya pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wallahu a'lam bishawab, wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.